Oke, baik, Shalom. Selamat berjumpa di dalam perenungan firman Tuhan untuk hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang bapak gereja ataupun tokoh gereja yaitu Polikarpus yang merupakan salah satu murid daripada Rasul Yohanes yang mati secara syahid, di mana Polikarpus dibakar secara hidup-hidup. Perlu Anda ataupun kita semua tahu bahwa sebelum Polikarpus ini dieksekusi mati, Kaisar bertanya kepada Polikarpus apakah dia mau mengutuki Yesus sebagai langkah untuk dia memperoleh kebebasan. Tetapi dengan iman yang teguh, Polikarpus berkata, "Aku telah melayani Tuhan bertahun lamanya, namun belum pernah sekalipun Kristus berbuat jahat kepadaku. Bagaimanakah aku dapat mengutuki Kristusku, juru selamatku?" Ini adalah satu pernyataan yang sangat kukuh daripada seorang bapak gereja, seorang tokoh gereja. Dia berkata bahwa selama hidupnya Yesus belum pernah mengecewakannya. Jadi kata-kata ini mengingatkan kita tentang pernyataan Yusuf, seorang pemuda yang dijual oleh sanak saudaranya atas dasar mereka sangat iri hati terhadap saudara mereka sendiri. Sehingga Yusuf ini berada di istana Potifar. Ketika Yusuf berada di istana Potifar, istri Potifar berkali-kali menggodai Yusuf untuk melakukan perzinahan. Tetapi Yusuf berkata bahwa bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Saudaraku sekalian, dalam hidup ini kita tidak terlepas dengan banyaknya peluang yang menggoda kita untuk menyangkali iman kita terhadap Kristus. Ada begitu banyak peluang di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak terlepas bahwa begitu banyak peluang yang menggoda kita untuk menyangkali iman kita terhadap Tuhan. Namun selama kita mengerti bahwa ada yang sememangnya berkuasa atas hidup kita, dan kita bergantung sepenuhnya kepadanya, seyakin dan percaya bahwa kita akan tetap berdiri teguh dalam iman percaya kita kepada Kristus. Mari kita melihat di dalam Galatia 2 ayat 20-21. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Puji Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Daripada teks ini kita belajar dengan satu pertanyaan sederhana, siapakah yang berkuasa atas hidup Anda? Siapakah yang berkuasa atas hidup kita? Saudaraku, ini adalah pernyataan Paulus setelah dia mengenal Kristus. Satu pernyataan yang sungguh hebat. Kita tahu siapakah Paulus sebelum ini. Dia adalah seorang penganiaya jemaat. Bahkan dalam perjalanannya ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang Kristen di sana, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga membuat dia menjadi buta. Saudaraku, pengalaman pertemuan Paulus yang sebelumnya adalah Saulus dengan Tuhan menjadikan dia mengalami perubahan hidup. Bahkan dia tidak takut kehilangan nyawanya demi Kristus. Pernyataan ini menggambarkan suatu sikap di mana Paulus menyingkirkan rasa egonya sendiri. Paulus sadar bahwa dia tidak lagi berkuasa atas dirinya sendiri, tetapi adalah Kristus. Jika Kristus yang berkuasa atas hidupnya, itu bermakna bahwa dia tidak dengan sesukanya melakukan sesuatu yang atas kemahuan dirinya sendiri.
Demikian jugalah seharusnya kehidupan kita. Jika kita sadar bahwa hidup yang kita hidupi hari ini, kehidupan yang kita hidupi sekarang ini, bukanlah milik kita, tetapi Kristus, maka kita tidak berhak sedikit pun berkuasa untuk melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Kalau kita sadar bahwa hidup yang kita miliki hari ini, hidup yang kita sedang hidupi di dalam daging ini adalah milik Tuhan, maka kita tidak berhak sedikit pun untuk melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi sangat menyedihkan bahwa tidak sedikit orang-orang yang hari-hari ini yang kita tahu bahwa mereka dengan egonya berkata bahwa ini adalah hidup saya. Jangan sibuk dengan urusan kehidupan saya. Kata-kata ini adalah muncul daripada satu sifat keegoan dirinya. Dia dengan ego berkata bahwa jangan sibuk dengan urusan kehidupan saya. Seolah-olah bahwa hidup yang dia miliki adalah kepunyaannya sendiri. Tetapi kalau kita lihat pada ayat yang terakhir, pada ayat 21 ini, bagian terakhir bahwa hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita harus sadar bahwa Yesus menyerahkan hidupnya untuk saya dan untuk Anda. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Saudaraku sekalian, jika rasa ego ini menguasai diri kita, maka ia akan menghancurkan kehidupan kita. Dan rasa ego ini akan mengheret kita untuk hidup di luar Kristus, sehingga akhirnya membawa kita kepada kehampaan dan keputusasaan. Jadi biarkanlah Kristus menguasai kehidupan kita sepenuhnya. Jadikanlah Yesus yang terutama. Jadikanlah Yesus yang terutama dalam kehidupan kita dan nikmati hubungan yang akrab. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang senantiasa dengan Tuhan. Kesalehan dalam diri kita berhubungan erat dengan kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Jika Yesus hidup dalam kita, tentu sekali kita akan memunculkan kehidupan yang saleh. Kehidupan yang kudus, kehidupan yang suci, kehidupan yang benar, yang senantiasa memuliakan Tuhan. Jadi apa yang merupakan kesimpulan daripada perenungan ini? Kita sepatutnya sungguh-sungguh menghayati iman kita dalam Yesus Kristus. Orang yang hidup bersama Yesus tidak akan mengalami kekecewaan yang diyakininya, seperti yang diyakini oleh Polikarpus. Sehebat manapun tentangan yang kita hadapi, sehebat apapun goncangan iman kita, tetapi selama kita berjalan dengan Tuhan, maka semua itu tidak akan mengecewakan kita. Kalau kita berkata bahwa kita adalah milik Tuhan, maka Dialah berkuasa atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang berkuasa atas hidup Anda sekarang? Siapakah yang berkuasa atas kehidupan kita hari ini? Apakah keegoan kita yang melebihi segala-galanya? Ataupun Yesus yang berkuasa sepenuhnya dan kita membiarkan Yesus berkuasa atas hidup kita sepenuhnya? Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Shalom.